Sekarang saya langsung share screen saja di sini. Oke, di layar sudah terbaca ya? Di layar sudah terlihat semua untuk materi yang akan saya jelaskan. Nah, kita bahas mengenai manajemen modal kerja. Atau nama lainnya adalah working capital. Ya, slide-nya ini akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sambil kalian belajar, saya juga langsung menerangkannya di dalam bahasa Indonesia. Ya, oke, kita lihat dulu modal kerja atau working capital. Kalau kita lihat ini ada dua kata di sini, working capital. Ada modal, ada kerja. Nah, kalau saya tanya si Ramlan, modal kerja itu apa, Ramlan? Suatu kegiatan bisnis, suatu kegiatan bisnis yang kita bisa dikerjakan. Yang dikerjakan saat ngapain? Itu, sorry, yang lagi di jalan siapa itu? Tolong di-mute dulu, biar tidak terlalu ribut. Apa tadi suatu kegiatan yang kegiatan bisnis yang bisa kita kerjakan dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita. Oke, Anggi mana? Menurut Anggi modal kerja apa? Anggi, suaranya termute itu, Anggi. Suatu modal usaha, Bu. Suatu modal usaha. Oke. Ya, jadi sebenarnya yang namanya modal kerja itu kan ada kata modal. Modal itu berarti dana kan. Sementara kerja berarti ya bekerja, kegiatan kita. Berarti yang dibutuhkan untuk bekerja di sini. Dana yang kalian butuhkan untuk bekerja. Oke, sebelumnya kalian juga pasti harus ingat apa itu fungsi dari manajemen keuangan. Ya, ini sekilas saja saya bahas. Pasti akan berurusan dengan bagaimana membantu manajemen dalam membuat keputusan investasi dan bagaimana membantu manajemen dalam membuat keputusan pendanaan. Ya, nanti dan ini semua ya ada terdapat yang harus diperhatikan itu ada pada neraca. Oke, berikutnya ini tadi yang saya katakan. Itu siapa yang masih Esther Stiovani, tolong di mute dulu. Dan saya minta tolong semua videonya diaktifkan, jangan ada yang dimatikan. Diaktifkan. Ini ada beberapa orang masih saya lihat masih mati ini videonya. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini definisi dari modal kerja itu tadi. Nih saya gambarkan capital itu adalah modal atau uang. Ya. Untuk apa uang ini? Untuk kita pakai untuk bekerja. Jadi kalau pada perusahaan pekerjaannya itu apa? Beli bahan baku, kemudian bayar gaji pegawai, kemudian bayar upah, bayar hutang dan sebagainya. Ya. Kalau kalian modal kalian ke kampus itu apa? Modal kalian pergi ke kampus misalnya, apa modalnya?
ongkos angkot, ongkos Gojek, sarapan, kemudian apa lagi yang punya kendaraan untuk bahan untuk BBM ya dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya ini bagaimana kalian memanage uang yang kalian punya tadi supaya tercapai tujuan kalian ke kampus tadi. Jangan tiba-tiba sudah ada modal nih. Tiba-tiba di tengah jalan kalian malah mengerjakan yang lain sehingga uang tadi yang dimanfaatkan untuk modal kalian sebagai sebagai persiapan kuliah justru habis sia-sia. Oke. Nah, ini dia faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya modal kerja ya. Di sini oke, di sini yang pertama namanya itu adalah sales volume. Ya, sales volume kalau bahasa Indonesia artinya volume penjualan. Ya. Berarti makin besar volume penjualan, otomatis makin banyak modal yang dibutuhkan. Ya kan? Makin tinggi tingkat produksi, sehingga modal yang dibutuhkan juga makin besar. Yang kedua, the size of the company scale. Ya, artinya apa? Besarnya ukuran perusahaan. Ini tolong dulu, siapa yang masih ada suaranya itu? Tolong di-mute-kan dulu, Mbak. Indah, tolong di-mute. Jadi jangan terlalu ribut sekali di kelas ini ya. Tolong. Yang belum di-mute. Krisno Kun, tolong di-mute dulu. Erika. Di-mute dulu biar jangan terlalu bising. Oke? Oke, berikutnya. Ramlan, Bu. Siapa? Ramlan dari suara Ramlan. Ramlan, tolong di-mute dulu Ramlan. Suaranya. Ya, karena kita terbatas hanya pakai Zoom ya, saya mohon pengertiannya ya karena akan terganggu. Ramlan tolong di-mute ya. Oke. Berikutnya saya lanjut. Tadi the size of the company scale, berarti besar kecilnya skala perusahaan. Nah, di sini maksud besar kecilnya skala perusahaan ini dilihat dari kepemilikan asetnya. Nah, contohnya saja misalnya pada perusahaan jasa ya dengan perusahaan dagang misalnya atau perusahaan rumah tangga ya usaha-usaha kecil dengan perusahaan-perusahaan besar yang sudah go public pasti itu beda kebutuhan modal kerjanya. Ya. Makin besar perusahaan pasti makin banyak modal yang dibutuhkan. Berikutnya yang ketiga adalah company activities. Nah, ini juga sama ya. Company activities, aktivitas dari perusahaan. Antara perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur itu pasti beda kebutuhan modal kerjanya. Ya, kalau apalagi pada perusahaan manufaktur atau perusahaan pengolahan, nah ini kan membutuhkan modal yang cukup besar ya. Membeli bahan bakunya tadi, bahan pembantunya, kemudian tadi mengukur biaya produksinya, sampai nanti ini menjadi bahan yang siap untuk dijual. Ya, berikutnya yang keempat itu adalah technological development, berarti perkembangan teknologi. Ya, makin bagus atau makin tinggi teknologi yang dipakai perusahaan, pasti modalnya untuk membeli teknologi atau mempersiapkan teknologi itu juga makin besar. Ya, nah yang terakhir, the company's attitude towards liquidity and profitability. Nah ini bagaimana respon dari pihak perusahaan dalam menghadapi likuiditas dan profitabilitas. Ya, likuiditas dan profitabilitas ini adalah salah satu dari pengukuran kinerja perusahaan ya yang dilihat dari sisi kelancarannya dalam membayar kewajiban dan kemampuannya menghasilkan pendapatan atau menghasilkan laba. Ya. Karena kita terbatas, tidak jumpa langsung, ini biasanya saya sering tanya ke mahasiswa. Jadi saya agak sedikit percepat. Nah, likuiditas dan profitabilitas. Jadi sebenarnya
modal kerja itu ada dua yang perlu diperhatikan, likuiditas dan profitabilitasnya. Ya, berikutnya, nah ini target yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja. Yang pertama itu bagaimana perusahaan memaksimumkan nilai perusahaan ya dengan mengontrol current asetnya. Yang kedua, meminimalisir biaya modal. Ya. Yang ketiga itu adalah mengawasi aliran dana. Oke. Selanjutnya ini yang mau saya katakan ya. Dalam membahas modal kerja itu ada 3 konsep yang harus kalian ketahui. Ya. Konsep yang pertama itu adalah konsep kuantitatif. Ya, kalau saya katakan kuantitatif, berarti ini ada kata, kalau kita artikan kuantitatif itu apa? Quantity. Quantity atau jumlah. Ya. Berarti di sini yang dimaksud dengan konsep kuantitatif itu adalah modal kerja dilihat dari kuantitasnya. Kuantitas apa atau jumlah apa? Berarti jumlah dari total aset lancar. Ya, ringkasnya berarti kuantitatif ini kalian ingat saja, kuantitatif berarti kuantitas, berarti jumlah. Berarti mengukur modal kerjanya itu dilihat dari jumlah aset lancar yang ada pada perusahaan. Ya. Nama lainnya adalah gross working capital, berarti disebut sebagai modal kerja kotor. Karena manajemen menganggap modal kerja saya itu adalah seluruh total dari aset lancar. Rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Berikutnya yang kedua, konsep kedua itu adalah kualitatif. Yang tadi kuantitatif, yang ini kualitatif. Berarti kalau kualitatif, kita artikan itu sebagai quality atau kualitas. Ya, kualitas dari si modal kerjanya. Sehingga nama lainnya ini adalah net working capital atau modal kerja bersih. Artinya apa? Ya, ini menunjukkan seberapa bersih, seberapa baiknya modal kerja ini mampu menutupi kewajiban lancarnya. Ya, seberapa berkualitasnya si modal kerja ini tadi. Dilihat dari mana? Ya, kita bisa dikatakan lancar dalam membayar kewajiban atau membayar utang kalau dana kita dalam aktiva lancar lebih besar kan daripada kewajiban lancar kita. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini adalah rumusnya ya. Rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset dikurang total current liability. Artinya apa? Ya, aset lancar kita itu lebih besar daripada kewajiban lancar. Selisih dari kedua inilah yang disebut sebagai konsep kualitatif. Ya. Berikutnya, yang ketiga itu adalah konsep fungsional, ya. Konsep fungsional di sini ini berkaitan dengan fungsi dana tersebut dalam menghasilkan pendapatan. Ya. Ada pendapatan yang bisa menghasilkan ya pada saat periode yang itu juga. Namun ada juga modal kerja yang masih berpotensi menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Sebentar ya, saya apa dulu? Bentar aja.
Oke. Maaf ya. Saya lanjutkan tadi ya konsep dari modal kerja fungsional secara fungsional ya. Berarti ada dana yang bisa menghasilkan pendapatan pada periode yang berjalan, namun ada ya masih ada pendapatan modal yang bisa menghasilkan pendapatan pada periode selanjutnya. Rumusnya apa? Working capital sama dengan total current asset tambah total potensial current asset ditambah total fixed asset. Ya, berarti kalau kita artikan modal kerja sama dengan total aset lancar ditambah total potensial atau current asset yang berpotensial ya, yang menghasilkan pendapatan. Sorry ini salah ya, astes saya bikin aset. Ditambah total aset tetap. Ya. Nah, saya lanjut saja ke contoh soalnya. Ya. Ini yang saya paparkan sama seperti yang ada di sistem. Ya, nanti kalian bisa lihat di sistem. Videonya juga ada kalau memang kalian ketinggalan. Oke, saya langsung kasih contohnya saja. PT ABC memiliki neraca dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Ini kalau saya bilang in 000 rupiah berarti dalam ribuan rupiah. Ya, dalam ribuan rupiah. Oke. Di sisi kiri kalau pada neraca itu pasti ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kiri ini adalah sebagai bagian aktiva, di sebelah kanan ini adalah bagian dari kewajiban ditambah modal kerja, ditambah modal. Oke, ya ini dalam bahasa Inggris harusnya bisa ya kalian pahami ini artinya apa. Ya, current asset berarti aset lancar. Aset lancar itu berarti aset yang paling liquid, yang paling mudah untuk dicairkan. Yang pertama dalam neraca itu pasti ada cash. Ya, cash sebesar Rp24.000. Kalau kita katakan ini 3 digit di belakangnya berarti 24 juta. Ya, itu maksudnya ya 24 juta. Nah, berikutnya marketable securities. Ini artinya adalah surat berharga. Surat berharga ya sebesar 56 juta. Berikutnya account receivable. Account receivable itu artinya apa? Piutang. Piutang usaha ya. Piutang usaha 80.000 atau 80 juta. Berikutnya inventory 100 juta. Inventory adalah persediaan. Nah, kalau di total semuanya adalah 260 juta. Berikutnya ada current, pasti ada fix. Ya. Ada yang lancar, ada yang kurang lancar, atau yang tidak lancar. Apa itu yang tidak lancar? Itulah disebut sebagai fixed asset atau aset tetap. Yang pertama ada land. Land itu apa? Tanah. Tanah. Oke, good. Building. Bangunan. Mesin berarti mesin. Ya. Sehingga total ketiganya ini adalah sebesar 700 juta. Ya, ini nolnya saya simpan biar tidak terlalu banyak. Totalnya menjadi 960 juta untuk bagian aktiva. Ya. Ini neraca sederhana ya. Kita pindah ke sisi kanan. Sisi kanan itu ada kewajiban dan ada modal. Ya. Kewajiban terdiri dari kewajiban yang lancar dan yang kurang lancar. Nah, yang lancar itu apa? Ya, current liability yang pertama adalah account payable. Account payable ini adalah utang usaha, ya. 36 juta. Kemudian notes payable. Apa notes payable? Wesel bayar. Oke, utang wesel. Ya. Utang wesel ini. Oke, sebesar 60 juta. Berikutnya ada tax payable, utang pajak sebesar 29 juta. Totalnya ya total kewajiban lancar itu adalah 125 juta rupiah.
Nah, kalau ada yang lancar berarti ada yang kurang lancar. Ya. Apa yang kurang lancar atau yang tidak lancar ini? Ini ada bonds. Bond itu apa? Teti. Bond itu apa? Tagihan kah? Alfiona, bond itu apa? Sejenis faktur ya, Bu. Sejenis faktur. Nah, bond ini adalah obligasi. Ya, jadi bukan obligation bahasa Inggrisnya. Obligasi itu bahasa Inggrisnya adalah bond. Ya, ini sekaligus supaya kalian lebih luas ya pemahaman akunnya gitu. Jadi tidak melulu bahasa Indonesia. Siapa tahu nanti kalian bekerja di KAP, ya di KAP itu harus bisa baca laporan keuangan dalam bahasa asing. Ya, ini bond atau obligasi sebesar 200 juta rupiah. Nah, berikutnya kalau saya tanya ini berapa sih total kewajibannya? Total kewajiban berapa? 325 juta. 325 juta. Oke, dari kewajiban selesai. Selanjutnya yang belum kita bahas adalah mengenai modal. Ya. Modal. Nah, modal di sini terdiri dari capital stock atau modal saham. Ya, modal saham sebesar 425 juta. Berikutnya 25 juta. retain earning. Apa itu retain earning? Pendapatan Pendapatan apa? Pendapatan apa? Retain earning. Pendapatan yang disimpan. Pendapatan yang disimpan. Oke. Artinya yang dimaksud pendapatan disimpan di sini adalah laba ditahan. Ya, namanya pendapatan yang kalian simpan berarti laba yang ditahan. Apa tujuannya ditahan? Ya, kalau seandainya misalnya dalam satu perusahaan kan sumber dananya itu kan tidak berasal 100% dari yang punya usaha. Pasti ada yang namanya dana dari yang lain atau dari utang atau dari saham misalnya, ya. Nah, kalau seandainya banyak dana yang masuk ke kita, ya apalagi perusahaan go public, dana masuk, yang invest ke kita itu kan dana mereka termasuk sebagai sumber dana kita. Sementara bagi mereka itu adalah bagian keuntungan. Kalau perusahaan dapat untung, ya kebetulan dana yang ditanam di perusahaan kita itu dapat untung, ya. Apakah mereka investor yang kasih dana ke kita itu mau cuma-cuma uangnya dibiarkan begitu? Pasti mereka akan meminta bagian keuntungannya, ya. Makanya ada yang namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan itu nanti yang akan membagi berapa dividennya. Nah, kalau semuanya dikasih, apa mungkin? Kita dapat laba misal 100 juta. Nah, 100 juta saya kembalikan nih semua. Enggak ya? Nah, itu yang namanya laba yang sebagian ditahan oleh perusahaan untuk dipergunakan pada periode berikutnya, ya, untuk membantu kebutuhan operasionalnya. Ya, jadi ini disebut sebagai retain earning atau laba yang ditahan. Totalnya itu adalah 210 juta, sehingga total ekuitas jadi berapa ini? 635 ya, 635 juta. Ya, nah total pasifanya jadi berapa sekarang? 960 juta. 960.000. Ya, berarti harus balance ya kiri kanan. Prinsipnya kan aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan utang ditambah kewajiban ditambah modal. Oke, lanjut ya. Nah, dari data itu tadi disebutkan bahwa depresiasi untuk setiap tahunnya pada bangunan dan mesin. Bangunan itu adalah 60 juta, kemudian mesin adalah 35 juta. Ya. Namanya aktiva tetap pasti ada penyusutan. Kecuali tanah. Tanah tidak akan disusutkan ya. Berikutnya yang kedua, penjualan kredit ditetapkan profit margin sebesar 20%. Ya.
Nah, Anda diminta untuk menentukan modal kerja per masing-masing konsep. Oke? Nah, langsung kita jawab yang pertama. Nah, konsep yang pertama tadi apa? Kuantitatif konsep kan? Konsep kuantitas, modal kerja kuantitatif. Rumusnya apa tadi? Modal kerja sama dengan total dari aset lancar. Ya, mudah saja. Berarti berapa total aset lancar pada neraca ini tadi? 260 juta. Berarti inilah modal kerja secara kuantitatifnya. Ya. Oke. Nah, yang kedua ya. Yang kedua itu adalah kualitatif konsep atau konsep kualitas. Rumusnya tadi adalah modal kerja sama dengan total current asset dikurang dengan total current liability. Nah, current assetnya adalah 260 juta, liability-nya adalah 125 juta tadi. Ya, pada neraca ini. Liability-nya adalah 125 juta. Oke, sehingga modal kerja secara konsep kualitatif itu adalah sebesar 135 juta rupiah. Ya. Yang terakhir itu adalah konsep fungsional. Nah, ini yang agak panjang sedikit saja, ya. Kita harus memisahkan dulu modal kerja, ya, modal kerja pada saat ini. Ya. Nah, modal kerja pada saat periode berjalan itu berasal dari aktiva lancarnya. Yang pertama itu adalah cash. Cash tadi adalah sebesar 24 juta rupiah. Ya. Berikutnya account receivable adalah 64 juta. Kalau kalian lihat tadi, ya account receivable-nya saya katakan di data adalah sebesar 80 juta. Tapi mengapa ketika di sini menjadi 64 juta? Ya, ingat, tadi ada di keterangan sebelumnya saya sebutkan bahwa penjualan secara kredit itu ditetapkan profit margin sebesar 20%. Nah, yang namanya penjualan secara kredit itu pasti akan menghasilkan piutang. Ya, piutang usaha. Nah, kalau sudah yang namanya piutang usaha, ada kemungkinan tidak tertagih kan? Ya. Jarang itu 100% yang tertagih. Nah, makanya perusahaan biasa menetapkan batas marginnya, profit marginnya itu 20%. Ya, nah berarti di sini bagian dari si account receivable-nya adalah 80% kan? Dari 100% nilai 80 juta tadi, ya, 20% itu adalah bagian dari si profit margin, 80% itu adalah real piutangnya. Ya, sehingga nilai real piutangnya ini sebesar 80% dikali 80 juta. Hasilnya adalah 64 juta rupiah. Oke. Berikutnya ada inventory. Inventory tidak berubah ya, tetap 100 juta rupiah. Berikutnya adalah accumulated depreciation of building. Tadi sudah saya jelaskan ya, 60 juta. Kemudian pada mesin adalah sebesar 35 juta. Sehingga totalnya adalah 283 juta rupiah untuk modal kerja ya pada periode berjalan yang berasal dari aktiva lancarnya. Nah, berikutnya ini yang disebut sebagai modal kerja berpotensi ya, potential working capital. Ini adalah modal kerja yang masih berpotensi menghasilkan pendapatan di luar periode berjalan. Ya, yang pertama adalah marketable securities atau surat berharga. Surat berharga tadi adalah 56 juta. Ini ya. Berikutnya untuk potensial working capital-nya ya berasal dari profit margin tadi. Ya, bagian dari si ini 80% tadi untuk account receivable, 20%-nya adalah milik si profit margin. Ya, berarti 20% dikali 80 juta, hasilnya adalah 16 juta rupiah.
Ya. Jadi ini bukan berarti harus komposisinya adalah 80% dan 20%. Ya, bisa saja nanti di soal saya tentukan profit marginnya 30%, berarti account receivable-nya adalah sebesar 70%. Ya. Ini bukan ketetapan harus sekian persen, tidak. Ya, tadi total potential working capital-nya adalah 72 juta. Nah, selanjutnya ya, sisanya yang berasal dari aktiva tetap, ya ini dianggap sebagai non potential working capital. Sehingga tinggal kalian jumlahkan saja berapa aktiva tetap tadi, namun harus dikurangi dengan berapa penyusutannya. Akumulasi penyusutannya. Tadi akumulasi penyusutan pada building adalah 300 juta ya, ingat saya. Nilainya, harga perolehannya adalah 300 juta. Penyusutannya adalah sebesar 60 juta. Sementara pada mesin tadi 250 ya, kalau tidak salah saya 250 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya adalah 35 juta. Sehingga nilai bersihnya sekarang dari aktiva ini adalah 215 juta untuk mesin. Maka total dari modal kerja yang tidak berpotensial dari aktiva tetap itu adalah 605 juta rupiah. Ya, mudah ya. Jadi nanti di minggu depan saya akan lanjutkan pembahasan mengenai modal kerja secara kebijakannya. Oke. Nah, apa yang harus kita ingat berarti pada konsep modal kerja ini adalah modal kerja itu dikatakan optimal ya kalau misalnya mempertimbangkan rasio keuangannya yang utama adalah likuiditas dan profitabilitas. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang dua ini bermasalah, otomatis modal kerja itu akan sia-sia, ya tidak efisien. Maka perlu dari pihak manajemen ini mempertimbangkan keberadaan likuiditasnya dan juga perlu mempertimbangkan profitabilitasnya. Kedepannya kita bahas pada kebijakan modal kerja, ini juga akan berhubungan erat. Ya, itulah yang akan berkaitan erat dengan bagaimana respon dari manajer. Ada yang pemberani, ada yang penakut, atau ada yang biasa-biasa saja terhadap pencapaian likuiditas dan profitabilitas perusahaan ini. Ya, nah ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Ini sudah ada warning 4 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, itu videonya ada, boleh kalian lihat ya. Video ada saya buat di sistem, nanti coba dilihat dulu. Dan ada saya kasih, bukan tugas, saya suruh Anda kerjakan kuis. Ya, kuis waktunya hanya 30 menit. Ya, dimulai begitu Anda klik soal, maka sistem akan menghitung mundur langsung. 30 menit berikutnya. Oke, nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya coba lihat dulu wajah-wajahnya. Ya, saya mau kenal dulu wajah-wajah ini. Ramlan, komtingnya siapa ini? Saya lupa. Komting 3F siapa? Rotama Simajuntak, Bu. Rotama. Saya Bu. Oh, baru dihidupkan ya videonya ini si Rotama. Ramlan. Ya, Inri. Oke. Erwin hadir. Nurlina, Nenggolan. Kemudian ini Xperia namanya. Xperia ya. Oke. Rotama kok hilang lagi Rotama? Kemana lagi dia perginya ini? Bu, saya Bu. Kemana kamu Rotama? Ini Bu, di kos Bu. Hah? Ini saya Bu. Kenapa dimatikan videonya? Ini Bu, dimatikan teman Bu. Dimatikan teman. Saya nggak tahu kamu belum mandi juga nggak ada masalah sama saya. Mungkin wajah kamu di videonya ya. Oke, Pesta, Erika, Sri Lara, Krisno, Belum mati. Gena, Roy, Neta, Andris Sitorus, kemudian ada Indah,
Ada Listari ini ya. Alfiona, Anggi, Teti, Ana, Esther, Stiovani, Nurul, Yogina, Tania, Amba, kemudian Rotama. Siapa yang kamu shoot itu Rotama? Besok nanti saya remove aja sih Rotama ini kalau tidak ya. Dari kelas. Kemudian Natasha, Nurul, Yogina, Devia, Renata mana? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Neta, Windy, kemudian Dewi Sartika, Rohiasni. Dewi mana Dewi? Hilang. Nah, jangan ada yang matikan video sebelum saya suruh matikan videonya. Rohiasni. Ya, dimatikan videonya. Berarti saya anggap nggak hadir aja lah kalau videonya mati. Oke. Rohiasni, Renata, Andres, sudah. Oke. Sudah? Ada lagi yang mau ditanya? Waktu sudah di ujung. Kalau tidak, oke aman ya. Tolong dikerjakan soalnya. Aman ya. Bu, baik Bu. Oke, minggu depan kita akan bahas di kebijakan modal kerja. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.